Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indar Dewi dengan NIM H03205004. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang cara melakukan evaluasi. Nah, adapun yang harus dilakukan yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Dalam hal ini, analisis yang dilakukan guru untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mempermudah mereka dalam menentukan skala prioritas pemecahannya. Analisis yang akan dilakukan guru seperti di dalam menentukan kebutuhan siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, menentukan tujuan penilaian. Nah, selain itu, guru juga harus menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tegas, karena berperan penting dalam menentukan arah, ruang lingkup materi ajar, model pembelajaran yang akan digunakan, serta karakter alat penilaian. Tujuan penilaian harus dirumuskan sesuai dengan jenis penilaian yang akan dilakukan guru, seperti penilaian formatif, sumatif, penempatan, atau diagnostik. Adapun rumusan dalam tujuan penilaian harus memerhatikan domain hasil belajar siswa. Ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Nah, guru harus mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar siswa sesuai dengan kompetensi yang ada dalam kurikulum yang berlaku, yang dimulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar siswa, hingga indikator pembelajaran. Dan yang keempat, menyusun kisi-kisi. Dalam hal ini, penyusunan kisi-kisi yang dipersiapkan guru yang terkait penilaian yang relevan dengan materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru kepada siswa. Fungsi dari kisi-kisi tersebut yaitu sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal dalam tes siswa. Nah, kisi-kisi tersebut juga harus disusun berdasarkan silabus, sehingga guru terlebih dahulu harus menganalisis silabus sebelum menyusun kisi-kisi. Yang keempat, mengembangkan draft instrumen. Draft instrumen penilaian yang disusun oleh guru bisa berupa tes maupun non-tes. Nah, dalam bentuk tes berarti guru harus diharuskan untuk membuat soal dengan pertanyaan yang jelas dan yang lebih terfokus. Sedangkan dalam pembelajaran non-tes tersebut, guru dapat membuatnya dalam bentuk angket, lembar observasi atau kegiatan wawancara, dan studi dokumentasi. Uji coba dan analisis soal. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui soal-soal yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan soal yang harus dibuang, serta soal mana yang baik untuk digunakan selanjutnya. Dan soal yang baik merupakan soal yang sudah mengalami uji coba dan revisi yang didasarkan atas analisis empiris dan rasional. Dan yang terakhir yaitu revisi dan merakit soal. Nah, jika soal telah diuji dan dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan revisi yang sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Dengan demikian, akan terdapat soal yang bisa diperbaiki dari penyampaian bahasa, pokok soal, ataupun harus direvisi total. Nah, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika sedang melakukan evaluasi pembelajaran. Untuk menyusun evaluasi pembelajaran, kita harus memastikan bahwa hasil belajar yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan proses belajarnya selama ini. Dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.